Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang budiman, masyarakat Indonesia yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah saya selalu berdoa mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan video ini, saya berharap mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan kita, Allah sakinahkan keluarga kita, Allah bahagiakan hidup kita, Allah lapangkan rezeki kita, dan Allah masukkan kita ke dalam hambanya yang ahlus surga, yang layak menempati surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang budiman, pemirsa yang berbahagia, masyarakat Indonesia yang saya cintai karena Allah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala terbukti bahwa beliau adalah satu-satunya Allah yang berbeda dengan makhluknya. Sahabatku yang budiman, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya melebihi cinta hambanya kepadanya. Saudaraku yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha dari segala maha. Ia adalah Tuhan yang maha setia. Ia adalah Tuhan yang tidak menginginkan pamrih apa-apa buat hambanya. Sahabatku, kita hidup di masyarakat Indonesia ini, Allah berikan kita nafsu, Allah berikan kita nafsu jahat untuk senantiasa berbuat jahat, ditambah lagi dengan banyaknya setan-setan yang ada di sekeliling kita. Di manakah letak Allah? Sahabatku, hati-hati, kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Wa mal khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku takkan ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Sahabatku, melainkan menyembah kepadaku kata Allah, melainkan menyembah kepadaku kata Allah. Tapi apakah yang kita lakukan? Justru yang kita lakukan sebaliknya. Betapa banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, dan kemudian kita lupa kepada cintanya Allah kepada kita. Betapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akibat kenikmatan-kenikmatan dunia, yang pada akhirnya kita lupa atas cinta Allah kepada kita. Sahabatku, mari saya mengajak diri saya secara pribadi, umumnya kepada kita semua, bahwa hidup kita ini amatlah susah untuk berbuat baik. Kenapa sahabatku? Kita sendiri, sementara musuh kita ada 5. Apa musuh kita? Ada iblis, ada setan, ada jin jahat, ada nafsu jahat, ada khannas. Khannas ini terdapat dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Kita punya musuh yang dinamakan dengan khannas. Apa tugas khannas? Min syarril waswasil khannas, membisikkan kejahatan dan was-was dalam diri kita, membisikkan kejahatan dan was-was dalam diri kita. Sahabatku, kenapa kita susah berbuat baik? Karena ada setan, karena ada khannas. Kenapa kita susah berbuat baik? Karena khannas senantiasa melarang kita melakukan kebaikan. Kita ambil sebuah contoh sahabatku. Misalnya nih, kita ingin menyumbang untuk masjid. Ya Allah ya Tuhan, saya besok pagi pokoknya ingin nyumbang untuk masjid. Ngasih uang 100.000. Waktu kita ambil uang 100.000, kita lihat, kita taruh di dalam bakul. Lalu kita lihat juga uang 100.000. Lalu kita berpikir, ya Allah, 100.000 ini 10 kilo berasnya ini. Ujung-ujungnya tidak jadi kita berbuat baik. Kenapa? Selalu berpikir-pikir untuk berbuat baik. Sahabatku, ketika kita ingin berbuat baik, jangan dipikir-pikir. Kenapa? Kalau kita berbuat baik dan kita fikir-fikir, insya Allah kita tidak akan jadi berbuat baik. Kita tidak akan jadi berbuat baik kalau kita selalu berfikir-fikir. Kenapa? Khannas akan menyuruh kita untuk was-was. Sahabatku, pernahkah kita lupa jumlah rakaat sholat kita? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lalu kita bingung, ini rakaat 2 atau 3, 2 atau 3, 2 atau 3. Lalu kita was-was. Lalu kita bilang, ini mungkin saya udah pikun, padahal masih muda, lupa rakaat sholat.
Kita bukan pikun sahabatku, tetapi khannas yang suka membuat kita was-was sehingga kita tidak khusyuk di dalam solat. Pernahkah kita ketika ingin berbuat baik lalu tidak jadi berbuat baik karena kita selalu berfikir-fikir, ya Allah ya Tuhan, insya Allah bulan depan saya mau ngasih mertua saya uang. Menjelang bulan depan dipikir-fikir, kasih enggak ya, kasih enggak ya, kasih enggak ya. Lalu khannas datang membuat kita was-was, waktu hari H enggak jadi. Kan bulan lalu sudah, bulan depan sajalah. Tidak jadi berbuat baik. Kenapa? Karena kita selalu berfikir. Sahabatku yang budiman, kemaksiatan senantiasa kita lakukan, lalu berbuat baik kita hentikan, tentu surga akan jauh dari kita. Kemaksiatan selalu kita lakukan, tapi giliran berbuat baik kita mikir-mikir, otomatis surga akan jauh dari kita, cinta Allah akan jauh dari kita. Maka cara supaya kita menjadi hamba yang masuk surga, hindari kemaksiatan dan paksakan berbuat baik. Sekali lagi, paksakan berbuat baik. Sekali lagi sahabatku, paksakan berbuat baik, karena kebaikan yang tidak diawali dengan keterpaksaan tidak akan menjadi sebuah kebaikan. Saya ulangi, kebaikan yang tidak diawali dengan keterpaksaan tidak akan jadi sebuah kebaikan. Kenapa? Begitu banyak setan yang menggoda. Mulai saat ini, mari kita komitmen untuk berbuat baik dengan sesama. Kita berikan sebagian harta kita untuk orang lain. Kita khusyukkan ibadah kita. Kita tancapkan keimanan kita. Awalnya dipaksakan, lama-kelamaan menjadi biasa. Awalnya memberikan orang dengan keterpaksaan. Awalnya berempati dengan orang dengan keterpaksaan. Awalnya sholat dengan keterpaksaan. Awalnya berpuasa dengan keterpaksaan. Orang yang terpaksa dilakukan berulang-ulang, lama-kelamaan jadi biasa. Hindari kejahatan dan paksakan berbuat baik. Kalau begini gaya kita, insya Allah Allah mencintai kita, masyarakat menyayangi kita, keluarga akan membutuhkan kita. Sahabatku, mudah-mudahan kajian singkat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, khususnya diri saya, umumnya kita semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.